Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Zuleka. Saya berasal dari kelas TRPL 3A dengan NIM 2211083021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan SOA di aplikasi Shopee, manfaat dari penerapan SOA di aplikasi Shopee, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana siklus tata kelola dari Shopee. Nah, pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja penerapan SOA pada aplikasi Shopee. Sebelum saya menjelaskan penerapan SOA, saya akan menjelaskan sedikit apa itu SOA. Nah, SOA ini merupakan kependekan dari Service Oriented Architecture, merupakan sebuah pendekatan dalam arsitektur perangkat lunak yang mengatur aplikasi dalam bentuk layanan-layanan kecil yang terdistribusi. Pada aplikasi besar seperti Shopee yang merupakan platform e-commerce, SOA berperan penting dalam mengelola kompleksitas dan mendukung skalabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja arsitektur teknis SOA di Shopee. Nah, Shopee ini menggunakan arsitektur mikrolayanan atau microservice yang didasarkan pada prinsip SOA. Dalam penerapan ini, aplikasi Shopee dibagi menjadi beberapa layanan mandiri yang masing-masing menangani satu tanggung jawab spesifik dan dapat dideploy serta dikembangkan secara independen. Nah, setiap layanan ini bisa menjadi bagian dari domain yang berbeda. Contohnya itu seperti yang A, yaitu layanan pengguna atau user service. Nah, apa itu layanan pengguna? Layanan pengguna ini berfungsi untuk menangani pendaftaran, login, manajemen profil, dan pengelolaan akun pengguna. Yang B, yaitu layanan produk. Fungsinya untuk mengelola data produk, stok, kategori, dan informasi yang terkait dengan barang yang dijual. Yang C, yaitu layanan transaksi. Fungsinya bertanggung jawab atas pemrosesan pesanan, pembayaran, dan pelacakan transaksi. D, yaitu layanan pembayaran atau payment service. Fungsinya untuk berintegrasi dengan berbagai layanan pembayaran baik melalui e-wallet, kartu kredit, atau metode lainnya. Yang E, yaitu layanan pengiriman atau shipping service. Nah, fungsinya mengelola logistik dan integrasi dengan kurir untuk pengiriman barang. Selanjutnya, saya akan membahas komponen utama SOA di Shopee. Yang pertama, yaitu ada service registry. Nah, semua layanan di Shopee terdaftar dalam service registry, di mana setiap layanan memiliki alamat IP dan endpoint tertentu. Ini memungkinkan komunikasi antar layanan yang dinamis dan otomatis. Yang kedua ada API Gateway. Shopee menggunakan API Gateway untuk mengelola komunikasi antar layanan. API Gateway berfungsi sebagai pintu masuk tunggal yang menerima permintaan dari pengguna, kemudian meneruskannya ke layanan yang tepat. API Gateway ini juga menangani autentikasi, otorisasi, serta pemantauan lalu lintas atau traffic monitoring. Yang C, yaitu load balancer. Nah, fungsinya untuk menjaga performa dan skalabilitas. Shopee ini menggunakan load balancer yang mendistribusikan permintaan ke berbagai instan layanan yang berbeda. Selanjutnya, ada message broker. Shopee juga menggunakan message broker seperti Kafka atau RabbitMQ untuk pengiriman pesan yang asinkron antar layanan. Hal ini memungkinkan proses yang tidak perlu ditangani secara langsung. Contohnya itu kayak notifikasi email atau pelacakan pengiriman dapat dilakukan secara terpisah tanpa mempengaruhi layanan lain. Yang kelima yaitu ada layanan terdistribusi.
Nah, aplikasi Shopee ini terdiri dari berbagai layanan service. Ada layanan pengguna, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada layanan pengguna, layanan transaksi, layanan pembayaran, layanan inventory, dan lain-lain. Nah, layanan ini nih berjalan secara independen atau secara mandiri, tetapi tetap bisa berkomunikasi antar layanan atau berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya itu ada loose coupling, maksudnya yaitu keterhubungan longgar, di mana layanan Shopee ini saling terhubung tetapi tidak tergantung satu sama lain. Jika salah satu mengalami gangguan, layanan lain tetap bisa beroperasi. Misalnya jika layanan pembayaran mengalami gangguan, layanan pencarian produk dan penjelajahan katalog tetap dapat berjalan. Nah, selanjutnya itu ada standar komunikasi. Nah, standar komunikasi yang digunakan pada Shopee yaitu protokol standar seperti HTTP atau REST atau gRPC untuk berkomunikasi. Apa yang dibangun berdasarkan SOA memungkinkan komunikasi antar layanan itu menjadi lebih efisien. Setelah saya menjelaskan penerapan SOA pada aplikasi Shopee, selanjutnya saya akan membahas manfaat dari penerapan SOA yang telah dilakukan pada aplikasi Shopee. Pertama tentunya yaitu manfaatnya pada bagian skalabilitas. Dengan pemakaian SOA, Shopee dapat dengan mudah meningkatkan skala aplikasi sesuai kebutuhan. Misalnya saat lonjakan permintaan di layanan transaksi selama event belanja besar-besaran. Contohnya itu kan ada Shopee 12.12, di mana Shopee dapat menambah instan layanan transaksi tanpa mempengaruhi layanan. Yang kedua ada flexibility. Nah, Shopee ini dapat dengan mudah mempengaruhi atau mengganti satu layanan tanpa harus menghentikan seluruh aplikasi. Misalnya, jika ingin memperbarui layanan, tim pengembang hanya perlu fokus pada layanan tersebut. Yang ketiga, reuse. Seperti yang kita tahu, arti reuse adalah penggunaan kembali atau penggunaan ulang, di mana setiap layanan di Shopee bisa digunakan ulang oleh berbagai fitur. Misalnya, layanan inventory bisa digunakan oleh tim yang mengolah stok produk, tim yang menangani rekomendasi produk, dan tim pemasaran. Yang keempat, yaitu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Nah, dengan memisahkan aplikasi menjadi layanan-layanan yang lebih kecil, Shopee dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang terjadi pada aplikasi. Selanjutnya, pengelolaan kegagalan atau fault tolerance. Nah, jika salah satu layanan mengalami kegagalan, tidak akan mempengaruhi layanan lainnya. Misalnya, jika layanan penyerahan produk down, pengguna masih bisa melakukan pembayaran atau meninjau riwayat pembelian. Nah, SOA memang memberikan manfaat yang banyak bagi penggunanya, tetapi dalam penggunaan SOA juga terdapat tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan yang dihadapi dari penggunaan SOA di aplikasi Shopee, yang pertama itu ada kompleksitas manajemen. Nah, seiring bertambahnya jumlah layanan, tentu manajemen seluruh sistem menjadi semakin kompleks. Shopee ini jadinya harus memiliki alat monitoring dan logging yang canggih untuk memastikan setiap layanan berjalan dengan baik dan bisa didebug dengan cepat jika ada masalah. Yang kedua, pengelolaan komunikasi antar layanan. Karena layanan-layanan saling berkomunikasi secara terpisah, latensi atau keterlambatan dalam komunikasi bisa menjadi masalah. Contohnya itu seperti jika layanan inventory lambat merespon permintaan dari layanan pencarian, hal ini bisa memperlambat pengalaman pengguna. Selanjutnya, yaitu ada data konsistensi atau konsistensi data. Dalam SOA, konsistensi data antar layanan ini harus dijaga. Misalnya, jika layanan transaksi melakukan update pada stok produk,
Layanan inventory harus segera mendapatkan perubahan tersebut untuk menghindari ketidakcocokan. Yang keempat tentunya masalah keamanan. Nah, komunikasi antar layanan membuka celah bagi serangan keamanan jika tidak dilakukan dengan benar. Shopee ini jadinya harus memastikan bahwa semua komunikasi antar layanan dienkripsi dan diautentikasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas siklus tata kelola SOA dari aplikasi Shopee. Tata kelola SOA di Shopee melibatkan beberapa siklus yang bertujuan untuk menjaga kinerja, keamanan, dan efisiensi layanan. Siklus pertama SOA dari aplikasi Shopee yaitu tentunya melakukan perencanaan layanan. Nah, pada tahap ini, Shopee ini merencanakan layanan-layanan yang dibutuhkan berdasarkan fitur yang dikembangkan. Pengembang akan menentukan apakah layanan baru perlu dibangun atau layanan yang sudah ada dapat digunakan ulang. Kedua, desain dan pengembangan layanan. Setelah kita melakukan perencanaan, layanan ini dirancang dengan mempertimbangkan skalabilitas dan performa. Layanan dikembangkan dengan standar yang sudah ditentukan, termasuk API dan kontrak, protokol komunikasi, dan keamanan. Yang ketiga, deployment atau penerapan layanan. Nah, layanan yang sudah selesai dikembangkan, dideploy ke lingkungan produksi. Shopee biasanya menggunakan CI atau CD pipeline untuk melakukan deployment otomatis yang memungkinkan pengiriman kode lebih cepat dan lebih aman. Yang keempat, ada monitoring dan pengawasan. Nah, setelah layanan berjalan, Shopee menggunakan alat monitoring seperti Prometheus dan Grafana untuk memantau kesehatan setiap layanan. Mereka juga menggunakan logging tools untuk melacak kesalahan dan kinerja aplikasi. Yang kelima, ada peninjauan dan pengoptimalan layanan. Secara berkala, Shopee ini meninjau layanan yang ada untuk melihat apakah perlu dilakukan perbaikan atau optimalisasi. Misalnya, jika ada layanan yang mulai mengalami bottleneck dan tim teknis akan menganalisis dan melakukan scaling atau refactoring. Yang terakhir, penghentian atau penggantian layanan. Nah, jika ada layanan yang sudah tidak relevan atau efisien, layanan ini bisa kita hentikan atau digantikan dengan yang baru. Penggantian layanan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu layanan lainnya. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan materi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komponen SOA di Shopee seperti Service Registry, API Gateway, Load Balancer, dan Message Broker ini mendukung operasi yang efisien. Nah, keuntungan utama dari SOA di aplikasi Shopee yang pertama itu antara lain ada skalabilitas, fleksibilitas, kemudahan pemeliharaan, dan toleransi terhadap kegagalan layanan. Nah, namun di penerapan SOA juga memiliki tantangan yang kompleksitas, seperti kompleksitas manajemen, konsistensi data, pengelolaan komunikasi antar layanan, dan keamanan. Shopee ini juga harus memastikan bahwa setiap layanan dikelola dan dipantau dengan baik melalui siklus tata kelola yang meliputi perencanaan, desain, deployment, monitoring, dan optimalisasi layanan. Sekian eh, presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.